Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Saya atas nama Muhammad Alif Aulia Rahman dan teman-teman saya yang bernama Taufik Rohman, Indi Lutfiati, Dwi Wulandari, Sherlina Sugianti, Febri Amelia Santi. Dan slide pertama akan dibaca oleh Dwi Wulandari. Wilayah sebagai ruang hidup. Menurut Insinyur Soekarno, di hadapan sidang BPUPKI, orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setelah mendapatkan status kewarganegaraan, orang yang menyatakan tempat tinggalmu sebagai negara, selanjutnya wilayah dan tempat tinggal namun diartikan lebih luas. Karena orang dan tempat tinggal kita dapat dipisahkan, perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia hingga kini. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik. Dan slide kedua akan dibacakan oleh Taufik Rohman. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara menurut GBHN 1998 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan interelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dan slide ketiga akan dibacakan oleh Indi Lutfiati. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Tujuan keluar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. 2. Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. 2. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. 3. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 5. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sherlina Sugianti. Unsur-unsur dasar dalam wawasan Nusantara. 1. Wadah atau kontur.
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. 2. Isi atau konten adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. 3. Tata laku. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Febri Amalia Santi. Penerapan wawasan Nusantara dan tentang implementasinya. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh analisa kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap kawasan Nusantara Indonesia, yaitu adalah salah satu contohnya adalah sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Ketika membahas Timur Leste atau yang sekarang disebut negara Timur-Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun setelah jejak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni-Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Oecusi, Timor Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antara kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi, baru dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar. Seperti yang sudah terjadi akhirnya Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang telah
berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.